Kita tuh kemudian bersuara tuh ya saatnya itu mereka semua yang merdeka. Kita semua tuh yang justru terjajah. Dan kita semua sudah familiar dengan kalimat itu kan ya teman-teman ya. Makanya kalau mau ditanya siapa yang kemudian terjajah, ya bukan teman-teman di Palestina. Justru teman-teman di Palestina itu adalah mereka yang satu-satunya hari itu sedang merdeka-merdekanya. Saking merdekanya mereka bisa melakukan kickback, mereka bisa melakukan fight back. Sedangkan kita di sini terbelenggu. Kita mau menyuarakan ragu. Kita mau menyerahkan hari ini udah mulai bosan. Dulu semangat, masya Allah setiap hari kita lihat postingan teman kita atau melihat story teman kita tuh, ya isinya Palestina semua lah. Tentang bagaimana mereka dibombardir, habis itu mereka terluka parah dan lain-lain. Tapi hari ini kayaknya udah nggak seperti itu ya. Ketika kita ngecek story teman-teman kita, isinya quotes-quotes, isinya gombalan-gombalan. Memang cintaku kepadamu tidak seindah surat cinta untuk setaruhan, tapi cintaku kepadamu lillahi ta'ala. Story itu kayaknya itu mas. Yang akhir itu tadi. Habis itu pakai backsoundnya Nadif. Habis itu lagunya Bernadia. Aku belum lihat sih ada teman-teman yang posting Palestina pakai lagunya Bernadia itu belum lihat. Mungkin kita harus coba supaya nanti kita bisa menaiki FYP dengan konten-konten yang viral tentang Bernadia. Jadi kalau dikatakan soal siapa yang terjajah, sepakatnya kayaknya yang terjajah kita semua ya guys ya, bukan mereka ya. Justru mereka lah yang satu-satunya merdeka yang bisa melawan balik. Kita saat ini sedang terjajah. Karena ketika kita ingin melakukan perlawanan balik, kita dilarang. Kita ingin melakukan perlawanan balik, kita dibenar. Kita ingin melakukan perlawanan balik untuk menyadarkan banyak orang bahwasanya, guys, lihat Palestina guys, banyak sekali yang kemudian menjadi mental block dalam hati kita. Dari internal dapat mental block, dari luar juga mendapat tekanan. Jadi siapa yang terjajah teman-teman sekalian? Siapa? Kita semuanya yang ada di luar Palestina. Kalau menurut gitu sih. Entah kalau menurut Tante gimana? Kalau aku sama sih. Sama. Hidup doang sih. Iya, story-storynya sekarang gimana? Selain itu ada kasusnya Arhan. Iya, Arhan. Apa itu? Ini pemain sepak bola. Oh, Arhan kemarin diselingkuhin, ya kan? Oh, gitu. Kalian tahu kan? Enggak dia. Kalian tuh nggak tahu, guys. Sumpah kan dia tahu? Tahu kan? Tahu ya. Mas Gaida nggak tahu? Enggak ngerti. Waduh. Ngerti. Apa? Ini memang algoritmanya Palestina semua tak ya? Masya Allah. Keren. Beda sama kita. Nah, betul sih tadi yang diomongin sama Mas Dio. Akhir-akhir ini kan emang kayak apa ya? Kayak mulai redup gitu. Suara-suara tentang kebebasan Palestina, terus orang-orang repost dan lain sebagainya. Bahkan nggak sekarang doang, maksudku kayak dulu waktu awal-awal masih panas-panasnya, kita kan sering repost ada beberapa orang yang kayak lagi jalan terus tiba-tiba dibom, ada korban-korban, anak kecil, ibu-ibu dan lain sebagainya. Komennya tuh justru dari teman-teman kita sendiri yang juga Islam sebetulnya. Komennya tuh, bro, disturbing picture. Disturbing picture bro. Ya aku sih cuma ya skip aja nggak apa-apa sih. Iya. Nah itu tuh. Apalagi sekarang tambah hilang, ya yang baru-baru ini kayaknya cuma apa ya? Kalau nggak salah ya, yang baru-baru ini yang lagi viral-viralnya berhubungan tentang Palestina tuh si Coki sama Ida Ji. Ji-nya gol. Ya itu lah ya. Nah, itu kan, dan go itu kan. Nah, itu kan juga banyak tuh sekarang yang lagi apa ya, mungkin buzzer atau bukan ya kayak gitu ya. Nggak ngerti ya bro. Kayak ada orang-orang juga. Itu kan si Coki udah nyumbang tapi nggak dikasih tahu aja gitu, beda sama kamu cuma menyuarakan boykot doang, tapi nggak ada aksinya, nggak nyata gitu. Wah kita nih kayak seolah-olah kita nih perang sama siapa sih sebetulnya? Musuh kita udah jelas di depan nih si Israel nih, tapi kenapa kok orang-orang yang lain malah nge-counter padahal dia juga Islam juga? Ini makin rumput kemana-mana. Berarti Coki pernah bilang, Gimana? apakah dengan kopi itu kita bisa membebaskan Palestina? Kan kayak kayak menyek. Oh iya betul. Masa dengan kopi kita bisa menghentikan perang? Gitu? Oh iya Ada yang menyek ya kan? Aku ingat tuh bahasanya kayak gini. Belum pernah dalam sejarah boykot itu bisa menyelesaikan perang. Wah, tuh kayak gitu ya.
Nah, nih ngomong-ngomong tentang boykot, sebetulnya boykot tuh kita harus memandangnya seperti apa sih sebetulnya? Kalau dari teman-teman Kabir boleh atau Mas Dio juga boleh deh, monggo. Gimana? Oke. Bismillah ya, kita mulai dengan Bismillah bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Gus, terima kasih tempat dan waktunya, Bapak-Bapak yang dibelakang, Masya Allah. Terakhir ketemu kita di hutan yang lain ya Pak ya, Alhamdulillah. Kita doakan semoga pengurus masjid di sini semakin istiqomah dalam mengelola masjid ya teman-teman ya. Amin, amin. Dan aku doakan juga semoga teman-teman sehabis daripada acara ini, semoga mendatangkan banyak sekali kebaikan yang berlimpah ruah. Amin. Jadi banyak kebaikan itu nanti bisa terjadi banyak kebermanfaatan. Mungkin kalian nanti lulusnya bisa cepat, atau mungkin yang jomblo bisa nikah cepat, yang sudah punya anak atau mungkin punya istri nanti bisa punya momongan cepat, yang sudah punya momongan lagi. Nah, itu ya. Amin. Semoga banyak kebaikan yang bisa timbul dalam acara ini. Amin ya Rabbal. Amin. Pertama-tama kenalin semuanya, nama aku Dio Diadon. Mungkin beberapa di antara kalian belum kenal, jadi aku juga izin kenalan. Walaupun tadi di sini udah kenal semuanya, alhamdulillah. Harusnya kita dapat hadiah ya teman-teman. Tapi ya itulah kesulitan basic ya. Apa? Nanti Ya, sing waras ngalah. Bukan aku yang salahnya satu gitu loh. Kok dibakso-bakso? Wah, aku disalahin loh, Emang basic itu gitu ya. Udah salah playing victim ya kan. Nah kita ngobrolin soal Song of Liberation. Ngomongin soal Song of Liberation itu kalau aku sendiri sih apa ya, memandangnya itu sangat berbeda. Dan mungkin pembahasanku ke depan tuh akan menuju kepada sesuatu yang relate dulu sama kita, baru kita bahas dalam urusan yang lebih global. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Karena terakhir kali ketika aku ngomongin soal Palestina, ngomongin soal kemudian ideologi dan berkata soal idealnya anak muda dalam menjalani kehidupan Islam di masa yang penuh kacau balau ini, ketika kita langsung membahas pada sesuatu yang besar, mereka juga relate. Ngerti nggak sih? Relate itu kan relevan ya. Relevan itu kan berarti sesuatu yang kita hadapi. Ngomongan soal boykot, nggak semua orang ngerti kalau klub itu ternyata harus diboykot. Oke? Loh, memang harus diboykot. Nah, itu nanti menjadi hal yang kurang relate untuk kita, ya tak? Karena standar boykot itu ada macam-macam. Ada standarnya Habib Ares. Ada standar itu yang paling ekstrem itu standarnya Habib Ares tuh. Aku sampai ini kok semua nggak boleh, terus gimana ini? Terus ada yang kemudian standarnya lebih santai lagi, ada standarnya lebih santai lagi, gitu. Nah, coba nanti kita akan relatekan dulu dengan keadaan kita, dan semoga dari pembahasan ini nanti kita timbul 2 S dan M. Apa itu? S, kita bisa selamat atas diri kita sendiri, dan M-nya itu kita bisa menyelamatkan orang lain. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya? Oke. Aku mau tanya dulu sama kalian di sini yang udah ikut yuk ngaji, angkat tangannya. Teman-teman yang udah ikut kelas-kelasnya ngaji, silakan angkat tangan. Enggak ada? Atau membernya yang ngaji, angkat tangan? Enggak ada? baru semua nih. Oh, baru semua, Masya Iya, Allah. semua. Berarti ini jamaah-jamaah baru semuanya? Jamaah luar. Oh iya, Masya Allah. Yang baru pertama kali ikut acara ini angkat tangan. Acara yang ngaji terutamanya. Aku pulang aja mungkin ya. Jadi masuk kuliah itu kayak gini. Masuk kuliah itu kayak gini. MC aja mas. Pertanyaanku salah berarti. Iya. Yang baru pertama kali ikut acaranya ngaji, angkat tangan. Oke, makasih ya, angkat tangan. Terima kasih. Oke, terus yang udah beberapa kali ikut acaranya ngaji, angkat tangan. Masya Allah, terima kasih. Yang datang ke sini gara-gara diajak temannya, angkat tangan. Dan baru pertama kali, ya, misalnya diajak siapa? Ini, aku bertiga, kocek 3. Masya Allah, anak hilang lagi. Makasih. Apalagi ya? Berarti beberapa di sini itu jamaah baru. Alhamdulillah. Terus member-member yang ngaji juga ada di sini. Ada. Ini di depan 2. Masya Allah. Minoritas ya. Seperti aku sebelah ya. Terus berarti ini beberapa teman-teman ini udah sering ikut pengajian belum sebelumnya? Tanya aja supaya kita bisa lebih kenal. Sebelumnya udah pernah ikut pengajian gitu nggak? Walaupun nggak di ngaji, udah ya? Kurang mendasar kayaknya pertanyaannya. Gimana berarti? Udah pernah syahadat belum? Udah pasti, udah. Itu mendasar.
lebih lucu ini daripada MC-nya. Kalau komentarnya nggak bayaran nanti. Berarti kalau tak kategorikan ini teman-teman yang memang udah beberapa hal sering ngaji ya, gitu ya. Oke. Kalau iya gini guys. Soalnya aku harus tahu. Ya, nggak marah kok. Aku tuh nggak marah. Aku tuh. Iya. Tapi jangan ngegas dong. Iya. Ya, kita itu kan harus ngerti ya berbicara pada siapa. Nah, kata tanya kayak gitu tuh supaya aku ngerti aku tuh ngomong sama siapa, supaya nanti aku bisa menyesuaikan. Sebelumnya kenalin nama aku Gio Diader dan aku tuh markot di Real Madrid. Udah 2 kali mas. Ini Real Madrid ini ada tulisannya Real Madrid. Nah, ini masjid itu di Yogyakarta. Ada kan yang tahu Real Madrid kan? Masya Allah minoritas juga ya. Gak apa-apa. Ya masjidnya belum terkenal masjid. Semoga nanti masjidku bisa menjadi masjid yang berdaya guna yang luar biasa. Amin. Dan terutama untuk permasjidan di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Kalau bapak-bapak takmirnya udah kenal ya Pak ya, Insya Allah. Memang orang yang kenal masjidku itu orang-orang yang suka ke masjid nih Pak. Maaf ya, maaf. Memang yang suka nggak tahu. Ya nggak mungkin juga aku bilang kalian suka ke gereja kan nggak mungkin juga. Ya nggak apa-apa ya, namanya juga terkenal itu kan relatif ya. Ada orang yang kenal, ada yang nggak kenal. Mau kemarin juga aku tanya, ada yang kenal Atta Halilintar nggak? Nggak ada yang kenal, Masya Allah. Di mana? Waktu aku tanya emang nggak ada jamaahnya sih. Oke, aku marbot di masjid. Aku kesehariannya sebagai marbot. Tapi apa ya? Walaupun marbot di antara kami itu backgroundnya macam-macam. Ini lulusan SMK, aku lulusan Anapang, temanku lulusan apa ya? Narkotika. Macam-macam background di antara kita itu. Jadi buat teman-teman sekalian, disclaimer ya, saya bukan ustaz, jadi jangan dipanggil ustaz, apalagi ustazah. Dan saya hanya sekedar mas-mas biasa yang dulu makan harapan, hijrah, dan kemudian pengen ngajak sebanyak-banyaknya orang untuk bisa masuk surga Allah. Itu saya. Makanya saya jadi marbot itu dalam rangka apa? Yang memperbaiki amal soleh, supaya bisa lebih mantap lagi, pantas menjadi hamba yang berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Itulah ceritanya kami, dan kami datang ke sini itu dalam rangka silaturahim kepada Pak Agus, kepada teman-teman yang dibilangkan, Masya Allah. Karena 2 tahun yang lalu kita terakhir ketemu, dan hari ini ketemu lagi. Dan kapan-kapan teman-teman silakan mampir ke masjid, karena masjidnya kami itu punya gedung bioskop, terus masjidnya kami juga punya gedung bioskop, habis itu punya gedung bioskop tadi. Terus habis itu punya kafe, masjidnya kami ramah anak muda. Jadi buat yang muda-muda datang ke masjidnya kami. Yang tua-tua jangan datang. Ya datang. Datang masalah. Tapi setelah kami ya. Ya, kita akan ngobrolin soal sound of liberation. Jadi gini teman-teman. Bismillah ya. Nanti kita akan bahas banyak hal. Tapi juga nanti silakan kalau mau ditanya-tanya. Sound itu kan suara. Liberation itu pembebasan. Jadi kita sedang membicarakan soal suara pembebasan. Atau yang banyak dikenal oleh teman-teman itu adalah gema pembebasan. Asik. Bagaimana kita bisa menyerukan pembebasan ke halayak umum? Karena pada faktanya hari ini tuh kita memang belum liberation, kita belum bebas. Banyak hal yang menjadikan kita tuh terbelenggu. Banyak hal, sumpah nggak bohong aku. Contoh, kita terbelenggu dalam urusan percintaan. Hah? Iya. Gimana tuh? Masalah anak muda itu ada 4. Oke, ada berapa guys? 4. Ada 4. Ini suaraku dengeran ya? Dengar. Pada santai aja ya. Karena ini di masjid ya, siapa? Ini kalau di luar masjid ini saya ngeriak. Masalah anak muda itu ada 4. Ada berapa guys? 4. Catat ya mas ya. Ini penting banget buat kalian ngaji nih. Sumpah nggak bohong. 1, 2, 3. Karena kepentingan dari kita memahami 4 problematika ini nanti. Berkahnya ilmu dalam kitab Taklim Muta'alim itu berkahnya ilmu itu ada 2 hal. Ketika kita mampu mengamalkan dan kita kemudian mampu untuk mengajarkan. Berkahnya ilmu ada 2. Kita mampu mengamalkan dan kita mampu mengajarkan. Materi yang kalian dapat setiap pengajian itu jangan dipakai sendiri besti. Pakai sendiri nggak pinter-pinter. Apalagi laki-laki itu sosokan. Sampai rumah apa? Nyatet penting. Udah besar juga kok. Kok marah-marah gitu. Enggak, ini kayak marah-marah. Ini tanda sayang.
Nyatet, nyatet. Berkatnya ilmu itu diamalkan dan diajarkan, oke? Dalam keberkahan itu nanti akan menjadikan banyak sekali kebaikan untuk kita. Calon ustaz kayak kalian itu tuh, ketika mendengar kajian, harusnya levelnya sudah sampai di tahap bagaimana kita memahami pengajian ini untuk diri kita tuh bisa selamat. Dan materi pengajiannya kita sampaikan ke orang lain dalam rangka apa? Menyelamatkan orang lain. Karena Islam itu adalah agama penyelamat. Selamat dari apa, Mas? Banyak hal. Selamat dari kemaksiatan, selamat dari keburukan, selamat dari mudorot keburukan itu tadi. Dan yang paling penting, anfusakum wa alaikum naro. Selamat dari siksa api neraka. Surga itu dimasuki, nggak bisa sendirian, Besti. Surga itu dimasuki, antum cek di semua Quran, pasti surga itu dimasuki secara bergerombol-gerombol. Artinya apa? Masuk surga itu bareng-bareng. Nanti rame-rame nih kita masuk surga, ya toh? Bawa taskah nanti. Yang perempuan juga sama, kalian masuk surga itu rame-rame. Tadi ngajak temennya bertiga, nah nanti masuk surga rame-rame kayak gini nih. Kalian gandengan masuk surga, jadi gini-gini. Instastory, pakai lagunya Bernadia. Sudah hampir 1 bulan. Masuk surga itu rame-rame lebih enak. Makanya setiap pembelajaran kita dalam majelis taklim, please ya teman-teman ya, jangan dipakai sendiri, tapi silakan diajarkan juga kepada orang lain. Oke? Sepakat? Sepakat semuanya ke depan kok. Nah gitu loh. Memang zaman Kediri itu ini ya, pendiam, introvert. Iya, karena Kediri juga ada singkatannya. Apa ya? Kelamaan sendiri. Oh. Tawa respect. Gigir. Nah ini di sini zaman kesurupan semuanya. Kesurupan, kesulitan melupakan mantan. Masuk, mana teraktis? Mana soalnya ini? Makasih loh, keren pos tuh masih enak. Oke. Balik lagi ke materi kita. Kita kasih tahu guys, masalah muda itu ada 4. Ada berapa? 4. Yang pertama masalah muda itu soal cinta. Soal apa? Cinta. Yang kedua soal teman. Apa? Teman. 3 soal uang. Apa? Uang. 4 soal keluarga. Apa? Keluarga. Dan masih banyak lain ya. Tapi yang kita highlight adalah 4 hal ini. Suka nggak suka, malu nggak malu, aku yakin kalian berada dalam 4 hal ini. Adakah yang punya masalah cinta hari ini? Ada sayup-sayup terdengar ya di pojok sana, Masya Allah. Ya. Itu kayaknya suara orang-orang kayak immigration ini. Adakah di sini punya masalah pertemanan? Tidak punya teman. Yang kerja biasanya punya banyak masalah pertemanan. Yang punya masalah keuangan. Gak usah kenceng-kenceng, udah kelihatan. Udah kelihatan, gak usah kenceng-kenceng. Ada yang punya masalah keluarga? Ada. Dan aku pun juga orang yang berada dalam 4 masalah ini. Yang gak bisa dipungkiri. Dan masalah kita cinta, suka gak suka, denial atau enggak. Terus toh, kalian kan orang-orang yang kemudian lelah sendirian, tapi kalau mau nikah juga belum siap. Setiap hari melihat postingan-postingan, yali. Nabi sama son ngasih wedding itu loh. Kalian save, kalian kumpulkan jadi katalog. Ya Allah, nanti kalau punya pasangan pengen kayak gini. Satu ya Allah yang kayak gini. Sisain 1. Iya kan? Ketawa kan? Tuh kira siapa ternyata aku. Terus postingannya pakai quotes yang itu apa namanya? Nggak tahu, banyak quotes ya. Cukup 1. Cukup apa ya? Pokoknya kemarin aku lihat sesuatunya teman dulu, quotesnya cinta-cinta dulu. HP Xiaomi ketemu Tri, bolehkah kita menjadi suami istri? Terus biasanya jeda-jeda ya abangku, masalah cinta itu menjadi problematika utama hari ini guys.
entah kalian mengalami atau enggak, itu problem utama anak muda hari ini. Bahkan kalau antum mau ngecek kemarin yang viral itu kebanyakan film cinta atau film religi. Jawab. Belum setan. Kok setannya mah depan aku? Masalahnya ya. Oh, nggak suka bilang enggak. Ampun, setan. Nah, itu lebih kecil. Hari ini yang viral isu-isu apa? Isu cinta apa isu Arhan? Cintanya Arhan. Arhan cinta Atau Zizi? Sisi siapa? Selama anak soleh itu gak ribet kalian. Males sama berteman sama kalian. Pantesan ya. Mohon maaf ya. Aku tuh banyak sekali menjumpai teman-teman yang denial dalam urusan hari ini. Kenapa ya? Aku juga heran, kenapa kok teman-teman itu banyak denial? Denial itu kayak gini loh, aku gak ngikutin problematika zaman kok mas. Iya, tapi kan imbasnya kamu jadi gak ngerti apa-apa. Ketika ada teman yang curhat tentang problematika mereka, ada yang curhat tentang suatu problematika, kamu kan jadi gak bisa relate dan gak bisa jawab. Ada teman curhat, aku baru putus yuk. Aku tuh sama dia tuh hubungan tanpa status. Lah gimana ceritanya hubungan tanpa status? Ya itu namanya HVS yuk. Stop, pacaran itu dosa, pacaran itu haram, neraka, kamu paling bawah nih, digebrak malaikat. Gimana kamu yang kita mau banyak temennya kalau kayak gitu caranya? Tapi cobalah kalian pilih. Aku baru diputusin, cowok yang curhat sama temannya. Yo, aku udah diputusin. Ya Allah bro, kenapa kok diputusin? Aku tuh udah berkorban jiwa dan raga. Aku udah perhatian sama dia, tapi dia diem. Aku ingetin makan, dia diem. Aku ingetin minum, dia diem. Setiap tak ingetin perhatianku tuh didiemin. Diam, nikah sama orang lain dulu. Kalau kalian ngerti masalah Arhan, enak banget jawabnya. Ya memang gitu. Antum apa nggak lihat Mas Arhan? Aset negara jadi disakitin. Apalagi kamu aset sengketa. Teman kita yang diajak juga biasanya akan terkekeh seperti kalian ketika kita relevan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Makanya bro, wis gak apa-apa. Pada dasarnya memang cah lanang iku sing paling kerep dilarani. Padahal laki-laki itu kalau mencintai karena pada fisiknya enggak guys. Enggak. Kata siapa? Gak pernah pacaran kalau mas. Enggak. Laki-laki itu kalau mencintai pasti sepenuh hati ya enggak guys? Enggak. Udah tak bantu. Tapi selalu laki-laki yang disakiti. Gak apa-apa bro, itu bukan salahmu. Kalau kamu akhirnya perhatiannya itu dipertalaikan, perhatiannya kamu dikhianati, perhatiannya kamu tuh gak dihargai, sesungguhnya bukan kamu yang salah, tapi dia yang gak bisa menghargai hati tulus kamu. Kalau kita bisa ngomong kayak gitu sama teman kita, kira-kira mereka enjoy gak berteman sama kita? Kira-kira setelah dia pacaran, ketemu temannya kayak kita, bisa relevan, gemati, berbicara dari hati, bisa menghibur untuk mereka. Kira-kira ketika kita memberikan petuah, next time jangan pacaran ya, karena berharap sama manusia itu tanpa ikatan suci adalah cara patah hati paling sengaja. Maka saranku, next time kalau kamu suka sama dia dan kamu mau balikan, nggak apa-apa balikan tapi nikah. Tapi kan aku belum siap yuk. Kalau kamu belum siap, ikut pengajian di sini di Yumaji. Nanti bakal dibantu tentang kajian parenting. Oke yuk, Bismillah aku ikut. Tuh kan? Sound of liberation bro. Oke? Sound of liberation. Kita membebaskan dia dari kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah. Itulah yang namanya ku anfusikum wa alaikum naro. Dan itulah yang namanya sound of liberation. Masalahnya manusia ini gak relate. Makanya temennya dikit. Astagfirullah. Teman-temannya itu yang sudah berusaha. Kamu juga sama. Sabar mas. Jangan emosi dong mas. Enggak emosi. Pengen balang aku. Ya bercanda siapa. Itulah yang tak maksudkan tentang bagaimana kita harus relevan. Makanya 4 problem ini teman-teman jangan terlalu denial ya. Jangan terlalu denial. Sekali cobalah pelajari cinta. Bukan untuk diri kalian. Aku tahu kok kalian tuh udah solihah, udah solih semuanya. Aku tahu.
Dari lahir udah pakai nikom, masuk. Ini dari lahir udah nggak diazani, azan sendiri langsung ref. Yang laki-laki masya Allah sampai soleh. Jangan kenceng-kenceng ya mas ya. Tapi sesekali kita pelajari cinta itu bukan untuk diri kita, tapi ya kita untuk bisa menyelamatkan orang lain. Karena kita memiliki kepentingan apa? Son of liberation. Sederhana kan? Baru mulai dari itu kita bawa ke dalam ranah yang lebih besar. Kamu tahu gak sih kenapa kok di dunia itu dilegalkan yang namanya pacaran? Kamu ngerti gak sih kenapa kok dunia itu meluralisasi kemaksiatan? Emang iya yuk? Loh iya, kemarin banyak problematika zina di Indonesia. Aborsi itu tingkatnya sampai 60% di Jogja. Hampir semua wanita di Jogja itu sudah pernah melakukan aborsi 60%. Harusnya solusinya apa? Dibuat UU anti perzinahan, tapi malah dikasih UU legalisasi kereta api. Tuh, kereta api panjang banget ya. Itu tidur aja panjang, apalagi berdiri loh itu. Masya Allah, gini. Oke, bisa dipahami teman-teman. Sederhana kan? Ngaji itu gitu sebenarnya tuh. Ngaji itu apa yang kita dapatkan dari pengajian itu kita bawa kepada tempat kita. Tempat kita yang mana? Yang masih belum kenal Islam, yang masih jauh daripada masjid. Karena gap antara tongkrongan kita dengan para ustadz itu sekarang jauh guys. Aku mau kasih tahu kalian, aku tuh suka keliling ke masjid-masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, aku sekarang tuh suka keliling ke sekolah SMP dan SMA. You know what guys? Asik. You know what? If I visit, ini agak jaksel dikit gak apa-apa ya. Enggak mas, enggak cocok. Ya aku tuh bisa loh bahasa jaksel tuh campuran bahasa Inggris bahasa Indonesia bisa. Kan lu semua sudah gua kandani. Sego kucingmu loh mas. Ketika masuk ke SMP SMA, kalian tahu nggak? Aku pernah menunjukkan, bukan aku sih sebenarnya tempatnya. Mas Fuad sama Mas Rizko, kalian tahu ya? Mas Fuad sama Mas Rizko itu pernah menunjukkan di proyektor kayak gini itu foto-foto para ustadz. Ada Ustadz Hanan Ataki, ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Felix Siam, dan mereka tuh nggak kenal semua ustadz-ustadz itu. Siapa mereka yang tidak kenal itu? Anak SMP dan SMA. Ustadz siapa ini? Yang pakai apa? Ini Ustadz Hanan Ataki. Siapa itu? Kata mereka. Penjaga wilayah. Penjaga wilayah. Parah kan sampai di sini ya. Padahal kan yang dari mereka bilang yang pakai kuplo itu penjaga wilayah. Padahal nggak selalu ya. Kan bisa sewa ATV atau sewa kuda. Habis itu dikasih lihat fotonya Ustadz Abdul Somad. Mereka masih lihat, oh yang viral di FYP TikTok kata mereka. Habis itu fotonya Ustadz Adi Hidayat. Mereka mulai nggak kenal. Habis itu fotonya Ustadz Khalid Basalamah. Mereka nggak kenal sama sekali. Sampai akhirnya di fotonya Ustadz Felix Siam. Yang tahu? Kenal kan semuanya? Ketika fotonya Ustadz Felix Siam, mereka bilang apa? Kata Mas Fuad, mereka tuh ada yang teriak dari belakang. Itu logo anggur orang tua. Nggak paham ya? Terlalu solid sih. Makanya coba orang tua. Bu operatornya tuh yang kerja itu loh, diganti orang tua, diganti logonya anggur orang tua supaya relate teman-teman. Jadi logonya anggur orang tua itu memang sipit dan putih kayak Ustadz Felix lah ya. Mereka tuh sampai segitunya Pak. Artinya apa? Relevan itu penting. Oke? Relevan itu penting. Makanya ketika kami dakwah kepada sekolah-sekolah itu, kami nggak pakai setelan ustadz, pakai baju gamis putih, peci putih, jenggot putih, mukanya putih, matanya putih. Nggak relate sama mereka nggak mendengarkan kita. Ketika kami dakwahnya itu innalhamdulillah, nama istimewa. Kayak itu kayak mereka tuh kayak sholat Jumat rasanya tuh. Udah nyari tiang, gitu, udah siap-siap mau ambil sendal temennya. Ada yang udah sepaneng, di belakang sana tuh kayak kita tuh kayak mau makan orang. Saking sepanangnya itu mereka kesurupan gitu kan, macam-macam. Makanya kita ganti pola pendekatan kita dengan cara yang relevan. Biasanya aku bawa kita untuk di sini bawa kita, tapi kalau di masjid kita nggak perlu bawa kita.
Itu ya. Dan bahasan kita itu soal cinta. Makanya terkadang itu aku juga sama kok dengan kalian. Aku juga udah gak bikin soal cinta-cintaan. Karena problematika kita dalam kedewasaan itu lebih banyak lagi. Masih ada isu politik, masih ada isu darurat dan lain-lain. Tapi kalau kita nggak bisa relevan dalam urusan percintaan dan kita nggak bisa mempelajarinya, siap-siap kalian nggak akan didengar oleh siapapun. Follower kalian itu segitu-gitu doang. Postingan kalian itu, yo mentok, yang like berapa? 3. Kamu, second akunmu, ibumu. Itu akunnya ibumu juga kamu yang buat itu. Come on guys, oke? Itu baru yang pertama tuh soal percintaan. Gimana? PR kita banyak kan? Mau membawa dalam usaha yang lebih besar lagi, ya bisa. Tapi kita harus bertahap. Ada yang namanya sunnah istidroj bukan istidroj. Sunnah, aku lupa nama bahasa Arabnya apa, tapi sunnah tahapan demi tahapan. Step by step. Apa? Ya itu nanti tahapan selanjutnya adalah fikih aulawiyah. Tapi dalam kitab berdakwah itu ada tahapan demi tahapan. Aku lupa bahasa Arabnya apa, pokoknya mirip-mirip istidroj gitu kan. Kalau istidroj itu kan orang yang kemudian dikasih sama Allah banyak bisa disiksa. Tapi ini lebih ke darajah, jadi tingkatan demi tingkatan. Dakwah itu harus lewat tingkatan demi tingkatan. Kalau kemudian kita dakwahnya langsung, biasanya kita nggak diterima. Karena dalam kita memahami seseorang, kebanyakan di antara kita itu salah. Pola komunikasi kepada orang lain itu kita harus cerita dulu why, how, call to action. Tapi hari ini kita kebanyakan dalam berdakwah itu langsung ke how dan call to action tanpa menjelaskan why-nya. Contoh ya, Bapak takmir di sini pasti sebel kalau ada anak muda tiba-tiba datang, bocah kemarin sore datang menghadap antum selaku ketua takmir tiba-tiba bilang, Pak, kita bikin yuk tinju di masjid, kita bikin yuk bioskop di masjid. Pasti kan kita jawabannya, gimana? Aneh kan rasanya, ya nggak Pak? Kira-kira langsung di ACC nggak kayak gitu? Pak, ini rata-rata hari ini lebih banyaknya orang-orang itu tuh apa Pak? Wes kita bikin lapangan tembak aja di sini. Buat apa? Kan gitu aja ya. Penolakannya tuh banyak sekali karena kita terlalu fokus pada how dan call to action. Maksudnya tadi itu how dan call to action. Tiba-tiba datang, yuk ngaji besok kita harus bikin anuas. Apa namanya jasa printing? Wih, menurutmu? Ayo, tolong ya. Patahnya gitu ya. Ini gede nih Pak. Pendekatan. Siapa tahu dari orang-orang yang fotokopi bisa kita dakwain. Sok tahu nih Pak. Sok tahu nih. Gitu. Kalau kita masuknya langsung ke how, pasti pertikaiannya banyak. Tapi maksudnya itu kita harus ke why dulu, why, kenapa kalau kita tuh bahas ini. Kalian tahu nggak sih di Indonesia itu ada 700.000 masjid, oke? Dan 700.000 di antara masjid itu rata-rata mereka itu tidak bisa menyelesaikan permasalahan umat. Pinjol masih ada, habis itu apa lagi? Judol masih ada, habis itu riba masih ada, yang membuka aurat dan belum bertauhid kepada Allah masih banyak. Oke, masuk ke why itu tadi. Kenapa kok seperti itu? Karena hari ini 700.000 masjid fokus terhadap mempercantik menara dan memperindah kubah. Masuk toh? Mulai kalian gini-gini toh? Itulah maksudnya sunnah tahapan demi tahapan. Menyampaikan sesuatu kepada orang itu harus lewat why-nya dulu. Habis itu how, habis itu call to action. Why-nya sudah, habis itu how-nya apa? Maka sebab itu Real Masjid hadir ke masjid ini untuk membicarakan bagaimana cara kita bisa mengelola masjid. Bukan fokus ke pembangunan. Karena masjid itu bukan soal beton dan besi, tapi soal fungsi dan kontribusi. Itu how. Call to action-nya apa? Mari bersama-sama kita baca basmalah dan mari kita mulai sharing manajemen masjid. Itu call to action-nya. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Nah, itu baru cinta nih. Kita masuk ke yang teman atau cerita jauh kira-kira? Monggo. Lanjut teman. Oke. Masalah kedua anak muda itu soal pertemanan. Oke. Tapi sebelum masuk ke pertemanan, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku tak minum dulu ya. Habis. Lanjut. Monggo. Kalau haus itu minum ya teman-teman ya. Jangan minta dipuji ya.
minta proyek. Oke, kenapa Pak Saudara? Guru selalu menyampaikan, ketika kita mendapatkan ilmu baru itu, kita senantiasa mengucapkan hamdalah. Karena pemahaman ilmu itu rezeki dari Allah, yang nggak semua orang tuh dikasih sama Allah. Kalian tahu ada teman kalian yang di kampus, dia itu ketika diajar sama dosennya tidur. Tapi ketika melek disuruh menjelaskan sesuatu, paham bro. Tahu? Itu namanya dia mendapatkan rezeki pemahaman. Tapi ada orang yang belajarnya itu sampai melotot, matanya coplok, nulis sampai tangannya itu berbusa. Tangannya berbusa gimana? Tapi ketika disuruh menjelaskan, dia bingung. Bingungnya macam-macam. Entah itu mulai dari mana, closingnya apa, nulisnya di mana, dan akhirnya tidak terimplementasikan secara baik dan benar. Maka orang itu adalah orang yang mendapatkan rezeki itu. Makanya setiap apa yang kita pahami, mulai hari ini dan esok hari, sering-sering ucapkan hamdalah atas apapun yang kita dapatkan. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ilmu barunya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas insight barunya. Alhamdulillah ya Allah atas pemahaman barunya. Semoga apa? Ilmu itu menjadi keberkahan. Dan berkah itu apa sih? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jangan-jangan nanti di sini awalnya kita jamaah, lama-lama kita bisa menjadi seorang ustaz, kiai, habib. Bacanya lama begini, ya kan? Tapi ketika diajak kewahana, kalimatnya tuh, wis ngalah ki wong sing ngalahin kita lah. Aku tuh diajak tuh siap gratis masuk. Tapi ketika ngedengar dia tuh kayak benar ini sohek nih. Jadi kayak mengurungkan diri untuk ikut bermain gitu, ya kan? Itu baru mereka. Kita bisa juga nggak? Bisa. Hadisnya Rasul itu dipakai untuk semuanya. Maka teman-teman sekalian, ini masya Allah, ngurusi peradaban itu, kata Majid Al-Kilani, ngurus peradaban itu kalau kita masih menggantungkan kepada satu orang untuk melakukan perubahan, maka selamanya kita tidak akan melakukan perubahan dalam peradaban. Bisa dipahami? Makanya ngurus peradaban itu bukan tugas individual, tapi tugas generasional. Ngurus peradaban itu bukan tugas sendiri-sendiri, tapi tugas kolaborasi antar generasi. Maka kita butuh circle. Circle yang apa? Circle yang sama-sama mau diajak untuk kolaborasi. Dan luar biasanya hari ini di Yunaji kita difasilitasi. Kasih tepuk tangan dulu Yunaji. Pesan sponsor. Enggak, sumpah. Dari hati yang berdalam siapa? Sebagai teman. Iya. Nah makanya circle ini mohon dijaga. Karena aku hari ini bertahan dari gempuran era ayang-ayangan, dan aku nggak punya ayam. Itu pendidikan loh guys. Melihat temanku story-nya tuh kio. Aku cuma bisa main sama kucing. Melihat status temanku tuh pakai lagunya Bernadia, pakai lagunya Nadif, kan ada gandengannya. Lalu ngandeng siapa? Kucing. Gandeng kucing. Nggak mungkin aku gandeng takmir. Makanya kita butuh teman untuk menjadi penjaga. Maka teman-teman sekalian, urusan teman ini kita harus membedakan. Ada yang namanya teman, ada yang namanya sahabat, ada yang namanya khalil. Itu tiga hal yang berbeda. Teman itu, ya kamu saling kenal toh. Sekian, terima kasih. Tapi kalau sahabat itu, mereka yang sering kamu ajak mabar, kamu ajak curhat, kamu ajak untuk healing, kamu sering share-share itu konten-konten ini, kata-kata bijak padahal sama-sama mumet. Sahabat itu dia yang soal-soal berdiri rambut padahal yang berantakan hatinya. Tahu? Itu sahabat tuh. Tapi ada satu lagi yang paling keren. Apa itu? Khalil. Apa? Khalil. Khalil ini adalah maknanya berdempetan-dempetan, berdekat-dekatan. Siapakah dia? Level di atasnya sahabat. Dia yang ngajakin kamu untuk bisa taat sama Allah, yang ngajakin kamu datang ke pengajian, yang ingetin kamu waktunya sholat, yang ingetin kamu kalau harus sholat subuh, meskipun ingetinnya pakai kaki, tanya-tanya. Dia yang selalu ingetin kamu, ini nggak boleh loh, dihapus toh postingannya, sabar ya. Itu Khalil tuh, itu Khalil. Makanya berteman boleh sama siapa aja, sah, terserah mau berteman sama siapa aja. Tapi dalam urusan Khalil ini, please cari teman yang paham agama.
Nah kalau kita sama-sama belangsat gimana mas? Kalau kita sama-sama belangsat nggak apa-apa. Yang penting kedua orang ini mau diajak sama-sama untuk berbenah diri jadi lebih baik daripada yang kemarin. Bisa dipahami ya? Itu makna khalil. Dan gak apa-apa kok, Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Dan Allah juga mengampuni setiap dosa-dosa kita. Kita itu sama teman kita mungkin pernah bermaksiat. Mungkin kita kemudian, wah luar biasa lah, semua kemaksiatan sudah pernah kita coba. Dari mulai pacaran, habis itu pelakor, habis itu pengedar narkoba, pelakor yang mengedar narkoba, macam-macam lah. Sudah pernah kita coba semua, tapi nggak apa-apa. Allah menyampaikan dalam surat Az-Zumar ayat 53 kalau tidak salah. Qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hambaku yang melampaui batas atas diri kalian masing-masing, nggak apa-apa. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Rahmat Allah itu lebih besar daripada hukumannya. Makanya ketika kamu banyak dosa, nggak apa-apa. Orang foto sama aku masih mencintai dan menyayangi kamu. Kira-kira ada bunyi seperti itu. Jadi nggak apa-apa guys. Punya teman yang mau diajak dalam kebaikan itu aset yang sangat mahal. Oke? Jadi ucapkan terima kasih kepada teman kalian yang ngajak ke sini. Dirangkul dan diucapin ke samping kupingnya. Nah, diucapin ke samping kupingnya. Makasih ya sahabatku. Nanti habis itu ya bayar utangmu. Itu teman-teman. Terus makna daripada son of liberation dalam urusan pertemanan apa? Jadi gini, dalam pertemanan itu kita akan mengalami dua fase. Yang pertama kita diwarnai, yang kedua kita mewarnai. Kita berkumpul sama orang-orang solid, kita diwarnai jadi ikutan solid, ya kan? Lihat, kita kumpul sama orang solid itu ternyata bisa mewarnai kita dan kita bisa diwarnai sama mereka. Meskipun di antara orang solid yang kita kenal itu, ya hijrahnya juga bareng-bareng sama kita. Level spek yang solid itu tuh, yang saya sampaikan bukan level spek yang Habaib, Gus, Habib palsu, enggak. Sekedar teman biasa yang dia lebih duluan ngajinya daripada kita, itu bisa mewarnai kita, ya kan? Dan kita juga bisa terwarnai oleh mereka. Maka tidak menutup kemungkinan kalian pun juga bisa mewarnai dan diwarnai sama teman kalian. Syukur-syukur kalau kalian diwarnai dalam urusan ketaatan. Khawatirnya kalian diwarnai dalam urusan kemaksiatan. Jangan sampai. Tapi lebih epic lagi, kalian datang ke tongkrongan kalian mewarnai mereka. Itu yang keren banget itu. Itu bahasa Arabnya itu Maqolina fi Allah. Itu lupa bahasa Arabnya apa. Intinya dia adalah juru selamat. Wah, juru selamat Yesus berarti. Enggak ya. Dia bisa menyelamatkan orang. Itu. Makanya dalam aku baru ingat kalau quotes-nya Ustaz Hanan itu gini. Manusia diciptakan bukan untuk sempurna. Manusia diciptakan bukan untuk sempurna, tapi manusia diciptakan untuk berguna. Nah, maka dalam tongkrongan-tongkrongan kalian, please jadikan diri kalian itu berguna untuk orang lain. Apa daya gunanya? Ya tadi, urusan cinta kalian hadir untuk bisa menjadi teman terbaik untuk dia, jadi pendengar dan konco curhat. Urusan pertemanan, kalian juga bisa mempengaruhi mereka. Dalam urusan apa? Sholat, berjilbab, pakai pakaian syar'i, ngomong-ngomong baik, Mobile Legend, yuk kalian mendominasi. Meskipun pakai skin gratisan tapi menangan gitu loh mas. Udah pakai skin gratisan, pakai hero nana, fix beban. Saya beruang itu. Jangan. Tapi cobalah untuk mewarnai mereka dalam urusan ketaatan yang kalian punya. Loh aku belum mampu ya mas. Nah ini, kita nggak butuh kemampuan, kita hanya butuh kemauan. Asal kita mau, Allah kasih mampu guys. Oke? Bisa dipahami teman-teman ya? Enak banget kita tuh kalau berislam dan kita memahami esensi kita tuh sound of vibration itu seperti apa. Nah ketika teman kita yang tadi belum sholat, hanya sholat, kan masya Allah kereta. Yang tadi belum sholat, akhirnya gara-gara kita hanya jadi sholat. Kira-kira sound of liberation ya? Yang tadinya mereka belum berjilbab, tapi gara-gara ada kita kemudian mereka berjilbab, sound of liberation ya? Yang tadinya mereka tuh sholat maghribnya itu
masih bolong-bolong, kadang 3, kadang 10. Masya Allah, keren, sesat fix. Atau mungkin yang dulunya dia sholat Jumat itu jarang-jarang, sholat Jumatnya dulu seminggu cuma sekali, gara-gara kita sholat Jumatnya seminggu 3 kali. Berarti kamu yang sesat. Jadi kita kira son of liberation enggak? Yang tadinya enggak taat, ini gara-gara kita taat, itu namanya son of liberation. Sesederhana itu dan semudah itu. Makanya peran kita tuh aktif untuk hadir kepada mereka. Setelah itu baru kita bawa kepada urusan-urusan yang besar. Bisa dipahami teman-teman ya? Mohon maaf ya, pembahasan Palestina kapan? Secara tidak langsung kita tuh sedang membahas Palestina dengan cara yang kita mampu dan kita bisa. Karena yang paling dekat sama kita itu bukan bangsa Arab. Yang paling dekat sama kita itu bukan orang Mesir. Yang dekat paling sama kita itu bukan Arafah. Kita boleh menyuarakan Arafah, boleh dan harus wajib. Tapi ingat, yang lebih dekat daripada itu semua siapa? Kawan-kawan kita yang ada di tongkrongan dan di kampus kita, atau mungkin lingkungan kerja dan follower-follower kita yang ada di Instagrammu itu loh mbak, yang followermu itu 400 orang itu. 401. Habis itu 400 lagi karena di report. Itu loh mbak, itu mereka itu loh yang paling dekat sama kita, itu yang teman-temanmu yang setiap kamu buka story-nya itu anak diketu. Dengarkanlah, itu mereka yang paling dekat sama kalian itu. Makanya sementara kita menyuarakan isu ke Palestina, maka jangan lupa kita memiliki kepentingan untuk son of liberation kepada orang-orang terdekat kita. Caranya gimana? Pahami 4 hal ini, kuasai 4 hal ini untuk selamat untuk diri kita sendiri dan menyelamatkan orang lain. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Setelah itu enak banget kalian mau ngajak mereka kemana-mana. Ke dalam urusan yang lebih besar enak banget. Kalau kalian nggak bisa relevan, maka siap-siap aja. Story kalian itu pasti akan di-skip sama mereka. Gak apa-apa mas, storyku di-skip gak apa-apa. Yang penting aku tetap, woi pokoknya bela Palestina. Iya gak apa-apa. Tapi itu gak efektif, itu gak efisien. Bagaimana mungkin kita sebagai anak muda tetap melihara sistem-sistem yang gak efisien tuh aneh gitu tuh. Kita tuh kalau ngerti dakwah kita gak efisien, rubah, dirubah aja, kolot gitu. Kalau kita ngerti dakwah kita tuh gak bisa sampai sama mereka, mumpung masih muda, diperbarui. Jangan ngeyel. Kalian tuh gak denger. Postingan kalian tentang Palestina itu sering di skip. Makanya mulai kita rubah. Jangan menyuarakan tentang kesedihannya, jangan menyuarakan tentang darah-darahnya, tapi coba sampaikan terhadap optimismenya. Bahwasanya sekarang Hamas sudah menculik jenderal paling berbahaya orang Israel. Terus sekarang Ismail Haniyah sudah digantikan oleh siapa? Oleh orang yang paling ditakuti oleh pasukan Israel. Bahkan Ismail Haniyah kemarin setelah meninggalnya, kata Mas Amar, kemarin ketemu sama Mas Amar Isalah, kalian tahu? Gimana mas setelah digantikannya Ismail Haniyah? Ngeri bro. Sekarang tuh orang-orang Israel takut sama Hamas. Kenapa? Orang yang menggantikan Ismail Haniyah itu adalah orang yang paling disegani, ditakuti, dan paling diincar sama orang-orang Israel. Makanya ketika digantikan sama orang yang baru ini, Afwan, aku nggak tahu namanya, karena namanya nama Arab dan susah banget. Orang itu menyeramkan, bahkan dia itu dijuluki kepala singa oleh orang-orang Israel. Itu ceritakan supaya teman-teman yang nonton itu ikut optimis gitu. Nah kita tuh sekarang tuh terlalu template gitu, kayak darah lagi. Terus nggak apa-apa Instagramku kebenet ini jihad fisabilillah, Pluto. Tahu Pluto apa? Polos, wujud, tolol. Itu gak efektif di bestie. Instagramnya kami itu pernah di-banned. Dan kalian tahu gak, gara-gara Instagramnya kami di-banned, Instagramnya di masjid itu 500.000 followernya. Sorry, 700.000 waktu itu ya. 700.000 dan cetak biru tanpa bayar 130.000. Dan kami di-banned
Kalian tahu apa yang terjadi? Ya kami bersyukur dan kami juga bersabar. Tapi setelah dibanding kalian tahu, kami kehilangan 70% kekuatan. Sekarang Real Madrid mulai lagi dan followernya berapa? Baru menyentuh angka 40.000. Dakwahnya efektif nggak? Nggak seefektif kemarin. Walaupun kita terus berjuang, oke? Jadi bedakan teman-teman antara istiqomah, ya kan? Dan siasat dakwah itu berbeda. Itu beda. Istiqomah mas, pokoknya Mesir Palestina terus. Itu istiqomah, betul. Tapi kita juga harus paham, istiqomah itu harus dimasuki siasat dakwah supaya kita istiqomahkan itu efisien. Oke? Yang kita istiqomahkan itu memiliki daya guna. Yang kita dakwakan itu memiliki manfaat yang luas. Oke? Bisa dipahami ya teman-teman ya? Bisa dipahami? Kalau paham, manduk-manduk. Kalau nggak paham, nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Mungkin itu yang saya sampaikan. Cukup di 2 poin itu dulu ya. Oke. Nah, nanti Dilanjut besok lagi ya. Santai lagi. Asik banget ini. Agak esok ya. Perasaan bunyinya nggak ini. Kalau sampai besok pagi itu bukan pengajian, tapi wayang. Ngopi-ngopi. Oke. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang ngaji, Mas ya. Tepuk tangan juga buat Mas Dio dan teman-teman yang masjid. Keren. Aku jujur Mas, Kenapa? aku senang kumpulan yang kayak gini nih. Jadi kayak kita ngobrol sama teman-teman yang memang sudah bergerak dalam urusan dakwah. Katanya nggak suka ngobrol sama aku. Kecuali aku sih. Oh iya. Aku ngomong suka sama mereka, bukan sama aku. Nanti jangan beda tolong ya. Kumpul sama teman-teman kayak gini itu menyenangkan karena kemudian kita sudah dewasa semuanya. Kita ngerti urgensi dakwah itu seperti apa, sehingga semoga dari pertemuan kita itu bisa menjadi kebaikan yang lebih majemuk. Amin. Karena kalau ngomong sama teman-teman SMP dan SMA itu nggak bisa serilit ini teman-teman. Kejauhan ngomong soal Palestina, ya Allah, mereka tuh levelnya tuh masih di kini ku sadar sekop itu mereka masih levelnya sekop. Tapi nggak apa-apa kalau kita nggak berdakwah kepada mereka, lantas siapa yang mengajak mereka dalam surganya Allah? Asing menyala bangku selepel sendiri abangku. Gitu lah kira-kira. Terima kasih kita semuanya. Alhamdulillah. Nah, mau silakan. Oke, lanjut B. Yang terakhir kita kayaknya punya Apa tuh? video. Apa? Punya video. Video tentang apa nih? Tentang Real Madrid di awal. Iya, tentang Real Madrid di awal diputar lagi. Atau mungkin tanya jawab dulu. Boleh. Kalau teman-teman ada yang mau ditanya ya, boleh. Silakan. Kayaknya satu penanya saja ya. Silakan. Dari cewek boleh, dari yang cowok boleh. Ya, Monggo teman-teman, yang cewek ada. Silakan. Yang tanya pulang duluan yuk. Ayo. Yang nganter pulang duluan. Biar semangat Nganter kasih. semua, oke pulang. Biar semangat kasih hadiah. Ada hadiahnya nggak? Masih nggak? Ada proyektor sama bar masjid nanti. Boleh. Nanti yang bisa tanya dapat kasih. Proyektor langsung habis ini. Ayo teman-teman, ada yang mau tanya? Ya, atau Oh iya, Mbak Safira tadi. kok salah pikiran sih? Dan dia apal banyak orang kayak Safira COC itu tadi. Itu kasih lukisan dia apa? Waduh, nggak relate ini, nggak relate. Bukan Safira. Dibacanya Safira. Tanya, Safira apa Safira? Kita ngelek ya. Safira kan? Bukan. Safira bacanya Oh, iya. itu. Iya, pantesan Safira siapa Safira? Ternyata dia nggak relate itu. Salah kan? Betul. Makanya itu tadi, Mbak yang tadi. Mbak Safira, udah benar. Iya Safira yang Mbak Oni. Titiknya tadi mana? Oh, nggak usah, nggak apa-apa. Oke, boleh. Can you stop calling me Kak? It's annoying. Annoying. Mas. Ya. Oke Mas, mau tanya. Tadi dia banget sih pas masalah pertemanan dan dakwah kita tetap berani. Karena aku punya hasil tuh belajar di kampus, tapi dari beberapa teman aku itu yang semuanya dia nggak punya pacar. Kenapa makin lama itu udah mulai ketemu cowok, udah punya pacar. Karena kalau take off pun
Oh gitu. gagal kan aku jadi Enggak lah, enggak. Mereka yang gagal jadi teman. Enggak. Lanjut. Ada lagi? ya begitu terus kayak kepikiran mungkin aku apa strategi ya Iya. aku mereka minta sarannya. Oke, kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Langsung dijawab atau ada yang mau tanya lagi silakan. Kita rangkum dulu. Kalau mungkin temannya, nah ini temannya nggak bersih banget dia. Yang cowok-cowok boleh mas silakan. Pakai mikrofon silakan mas. Atau butuh kursi juga. Kalau butuh kursi juga di sini nggak apa-apa. Masa dia tadi? Oh bukan. Kita di sini kursi banyak, tapi bagi-baginya. Pastikan lagi. Berhadiah kursi daripada rebutan kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak mic-nya dimatiin ya? Bukan di PR saya ini. Ini manggilnya Mas atau Kang? Ya, boleh. Kangkek ya boleh. Kakung. Jadi ini apa ini materi tadi sangat menarik. Oh iya, namanya baru kenal ya tadi? Belum. Ya. Tadi namanya sudah disebut sama tadi. Iya, Masya Allah. Ya, Maher Zain nama saya. Enggak kenal kan? Woi. Oke. Ya. Yang saya tanya itu begini. Jadi dakwah di masjid kayak seperti ini kan asik ya. Iya. Asik dan mengasihkan. Baik kalangan pemuda maupun yang lain juga. Namun selama ini yang sering saya amati itu kok seperti hanya di kota-kota saja. Seperti kalau masjid kan juga di perkotaan. Nah, ketika keasikan kayak seperti ini itu dibawa ke daerah gunung, rumah saya kan gunung genang-genang desa gitu ya. Nah, itu apakah memungkinkan? Apakah mungkin? Ketika keasikan dakwah di masjid terus dibawa ke gunung dan desa. Yang maksud saja. Ini masjidnya di bawah. Iya, semuanya. Semangat itu semua. Jebol besok. Iya, terima kasih banyak. Tunggu. Ada lagi? Monggo. Udah kayaknya cukup. Iya, Rasul menyukai gaji. Iya. Ada lagi mungkin terakhir? Boleh, satu terakhir. Bebas. Apa? Boleh. Yang baju merah kayaknya mau nanya loh. Ayo, tanya bro. Kamu diajakin siapa? Li di sini. Masih dipaksa ya? Oh enggak. Sampai malam-malam. Kemarin acaranya ngaji juga ikut lagi. Oh iya, nantinya Masya Allah. Kamu nggak main FF Li? Kamu tahu Ustaz Felix ya? Nggak Tahu logo anggur merah? Wah, radikal sejak dini. Jauh-jauh sama teman sama kakaknya jauh-jauh ya ini terpapar radikalisme nanti ini. Itu gak menghasilkan pertemanan di sekolah ya. Oke, kalau gitu dari ya. Oke, kita sampai jam berapa Mas? Kabarnya? Setengah 10. Oh, setengah 10. Gak kelihatan sorry di sini. Iya lah. Sebelum kurang 15. Sebelum? 10 kurang 15. Oke, siap. Oke. Singkat saja. Saya kaget ya. Jadi, apakah ini bisa dibawa ke desa-desa? Bisa Pak, jawabannya. Bisa. Kuncinya satu, kita pahami apa yang menjadi problem mereka. Karena kalau di kota itu problemnya tadi, apakah di desa problemnya sama? Ya belum tentu. Antum harus tanya dulu sama masyarakat di desa sana itu punya problem apa. Aku punya teman, dia itu di Purwokerto, dakwahnya di kampung-kampung, dan dia punya aset jamaah yang besar banget, bahkan jamaahnya itu seluruh kampungnya. Saking bagusnya, kampung yang lain tuh ikutan juga pengajian di situ. Namanya Juguran Ngaji, ya Mas Aska ya. Itu bagus banget Masya Allah. Pembahasannya apa? Ya Allah, pembahasannya semua lantai. Makna sabar, habis itu bisnis UMKM, habis itu bagaimana cara mengoptimalisasi bisnis cupang, ternak lele, ternak kambing. Tapi pembahasannya kayak gini nih, kita lesnya sambil ngopi-ngopi nanti, gitu-gitu. Wah itu bagus banget. Kemarin aku diundang ke sana tuh, jamaahnya itu sama. Kalau di sini kan anak-anak muda semua. Kalau di sana yang pernah muda. Nah,
Jadi generasi milenial ke atas, milenial berarti kolonial ya. Dan Masya Allah, ya pembahasan itu juga tak sesuaikan. Karena apa? Pembahasan kayak gini nggak relate mereka. Relate itu apa ya mas? Son of liberation itu apa mas? Berarti itu tanah cupang, gitu. Rabu, senso saya tahu. Nah, apa senso? Iya, senso itu yang buat gergaji pohon. Senso. Ya kan men? Tidak aku ngerti soalnya. Ya apa? Saya tahu. Di sini nggak ada. Aman. Nah itu akan jauh lebih renyah didengarkan sama mereka. Ketika nyambut jamaah juga beda. Kalau tadi kan games ya, itu bagus, masya Allah seru banget. Aku juga tadi ikut tadi, masya Allah. Tapi kalau di mereka tuh nggak kayak gitu itu. Ayo angkat tangannya semuanya. Coba ayo bareng-bareng 1, 2, 3 angkat tangannya semuanya. Angkat tangan. Silakan sekarang ini simulasi Jawa ke bapak-bapak ibu-ibu ya. Ayo Pak, silakan Pak, Bu, tangannya Bu, moga Bu. Nah, masya Allah. Semoga yang angkat tangan sehat walafiat, utang-utangnya lunas, segera haji dan umroh. Yang belum punya anak habis ini. Yang sudah punya istri, masya Allah nambah sayangnya. Ayo sekarang tangannya ditaruh ke pundak sebelah kanan temannya. Ayo, oke, taruh pundak temannya. Ayo Pak, Bu, monggo Pak. Silakan Bu, monggo Bu. Jangan Bu ya Allah Bu. Nah, sekarang silakan 1, 2, 3 silakan dipijiti temannya. 1, 2, 3 pijitin. Nah, pembuatan Ibu ya. Terus Ibu ya. Nah, masya Allah, semua enak banget. Monggo Pak, kalau bawa omongan dikroy juga saya Pak. Nah, itu jawabannya kita kayak gitu. Ya, cukup. Nah, itu caranya kami kayak gitu. Habis itu nanti sama ibu-ibu, masya Allah Bu, sehat Bu. Ibu-ibu jamnya pripun? Sampun ibu-ibu sama kayak gitu tuh. Masalah ibu-ibu yang jilbabnya merah, masya Allah luar biasa. Ini ada yang jilbabnya kuning, ibu-ibunya masya Allah. Ibu-ibu yang jilbabnya kuning ini kayaknya jilbabnya rasa jeruk ya Bu ya. Nah, biasanya ibu-ibu kayak gitu suwon kan. Mas dia. Jadi mantap Bu, saya doakan semoga saya tuh agak susah membedakan ini antara ibu-ibu apa kakak-kakak ini. Ibu-ibu. Bu, semoga awet muda ya Bu ya. Terus semua banget ibu-ibu kayak gitu tuh. Dari itulah yang kemudian menjadikan mereka itu semakin berkumpul tiap harinya. Karena apa? Guyub. Apa? Guyub. Kuncinya tuh kayak gitu itu kalau di desa-desa. Wes, gak usah terlalu bahas perbedaan antara Muhammadiyah, NU, gak usah terlalu dibahas itu. Mau percuma dipisahkan oleh mulut, dipersatukan oleh tambang. Sudah disadap. Tunggu. Oh, tak kira sudah di penjara tadi. Itu mengaten. Jadi seperti itu jawabnya kamu. Jadi itu jauh lebih enak. Ustaz-ustaz yang lucu aja. Lu nanti gak ideologis. Relevan. Itu kunci. Setelah itu mau dimasuki ideologi, mau dikasih ke materi yang materinya tingkat tinggi, itu setelahnya. Tapi kalau sama ibu-ibu tuh gitu, ayo Bu, sedaya sholawat rumiyin nggih. Sholatullah salamullah. Ayo. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Masya Allah, cocok calon ibu-ibu ini. Itu Pak, seperti itu. Bisa dipahami ya Pak ya. Ini bukan mengajari tapi ini sih. Masya Allah. Monggo silakan bisa dibawa ke kampung-kampung. Tinggal materinya aja nanti disesuaikan. Monggo. Oke, saya jawab banyak tadi. Bismillah ya Mbak ya. Aku anak pang dulu Mbak. Aku punya sahabat-sahabat itu rata-rata pang semuanya. Kalian tahu anak pang kan? Yang rambutnya gini tuh. Tahu ya? Rambutnya gini, mukanya gini. Wes, masya Allah lah. Teman-temanku tuh pang. Kayaknya teman-temanku jauh lebih liar daripada antum. Bukan berarti aku kemudian membanding-bandingkan. Ini tidak sedang adu-adu. Tapi artinya apa? Kita memiliki problem yang sama. Oke? Dan apakah yang antum lakukan itu gagal? Enggak gagal. Kamu udah luar biasa. Masya Allah, pasti Rasul berbiasa. Masya Allah. Jangan jadi gitu tadi ya.
Kamu gak gagal. Nah kok susah banget? Allah minta kesabaranmu dan Allah minta keseriusanmu. Lain kali Allah nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebankan suatu manusia terhadap bebannya melampaui kapasitasnya. Lah kalau sekarang kamu itu ada di sana, kok dakwaannya berat? Ya memang rupanya gitu. Karena hadiah yang kamu akan dapat itu hadiah yang mewah, hadiah yang turah-turah, saking turah-turah yang bisa dipakai untuk ke Mekah. Asik ya. Kira-kira seperti itu. Makanya tetap semangat, nggak apa-apa. Wong tadi impactnya bagus ketika nongkrong sama kamu. Ketika nongkrong di luar mereka nggak pakai jilbab. Tapi ketika nongkrong sama kamu, masya Allah pakai jilbab lagi nih loh. Padahal laki-laki. Sangat solidnya. Aura keimanannya tuh memancar sampai yang tidak berjilbab sampai berjilbab, luar biasa. Nah terus gimana supaya lebih optimal pembahasan kita di titik itu? Apakah kita salah? Nggak salah? Apakah kamu keliru? Kamu keliru? Apakah kamu sebentar? Kamu sebentar? Nah tinggal pembahasannya sekarang gimana caranya optimal. Jadi gini, terkadang ketika kita berbicara soal pertemanan nih ya, banyak teman kita itu yang ketika curhat sama kita, dia itu nggak minta solusi, tapi hanya minta untuk didengarkan. Betul. Maka sebelum banyak omong, banyaklah mendengarkan keluh kesahnya mereka. Tanyain, jemput bola, kamu punya masalah apa? Kamu punya masalah apa? Kamu punya masalah apa? Gak ada, harus punya. Masalahnya kamu. Masalahmu apa? Gak ada, harus punya. Aku tuh mau jadi pendengar, kok takut ya? Kayak gini ngejar gak ya? Ini tuh jadilah pendengar yang terbaik untuk mereka. Ketika janjian, datang paling awal. Kalau bisa, kamu yang menjadi donatur tetapnya mereka. Datang itu kamu yang traktir mereka, walaupun traktirannya nggak mewah-mewah amat, hanya sekedar datang dan kamu kemudian membelikan cireng atau beli pisang goreng lah untuk nanti dimakan bareng-bareng. Itu yang mereka harapkan dan mereka butuhkan hari ini. Kenapa? Pasti tahu ya, prinsip menjadi orang hebat. Orang hebat itu apa? Orang hebat itu adalah dia yang melakukan hal lebih daripada orang lain. Itu adalah orang hebat. Orang ya, orang hebat itu apa? Dia yang mampu melakukan hal yang lebih daripada orang lain. Dia adalah orang hebat. Contoh, datang ke masjid paling awal, kira-kira hebat gak? Pulang paling akhir, hebat gak? Sholatnya paling lama daripada yang lain. Ih, sumpah keren banget. Kok bisa ya dia sujud tuh gak bangun-bangun? Masya Allah, ini solid banget. Calon imam idaman ya Allah. Dari subuh loh, sampai duhur gak bangun-bangun. Masya Allah. Maka orang itu pasti akan dijuluki orang hebat karena dia melakukan sesuatu yang lebih. Datang paling awal di tongkrongan itu hebat. Ketika antum datang, antum yang paling bahagia, antum yang paling ceria, itu akan menjadi, itu nanti akan menjadikan itu terlihat hebat di mata mereka. Dan maka sebab itu, atas kehebatan yang antum lakukan tadi, aku yakin mereka pasti akan respect sama antum. Aku yakin. Karena nggak mungkin diperjalankan sejauh ini sama Allah hanya untuk kesia-siaan itu nggak mungkin. Kamu di mata mereka pasti memiliki daya guna. Oke? Dan kamu jangan anggap lebih dari diri. Kamu adalah orang luar biasa. Tapi nanti titik akhirnya gini, terakhir. Kalau sampai akhirnya kemudian perjuangan itu ya dihargai sama mereka, ya toh? Apakah kamu harus menyerah? Menyerah jangan. Tapi kalau mau ganti circle nggak apa-apa. Apalagi kalau circle yang kamu ceritakan itu adalah circle kholilmu. Maka saranku mulai dipilah. Kalau mereka adalah kholil dan mereka nggak bisa diajak untuk kooperatif dalam urusan ketaatan, cari kholil yang lain. Berteman sama mereka tetap harus, tapi kholil sama mereka jangan jadi ya. Karena itu adegan berbahaya. Gak mas, aku kuat mas, temanku rata-rata ya anak-anak nakal, pengedar narkoba, memakai ganja ya, aku kuat mas, pokoknya iman tetap nomor 1 mas. Iya sekarang kamu kuat. Kalau lama-lama main bola itu kalau bertahan terus kira-kira lama-lama kebobolan ya? Kebobolan. Kamu bisa bertahan hari ini, lama-lama kamu pasti akan kebobolan. Teman-temanmu yang rusak tadi, kamu temenin terus, lama-lama kamu sendiri rusak tadi. Kalau udah kena LCD-nya, susah sembuhnya. Dijual 300 akan dam. Oke, jinak mas. Iya, gitu. Jadi jangan pertaruhkan kholil. Oke, kalau teman sama mereka tetap.
Tapi kalau kemudian kamu tetap gak dihargai, kok kamu jadi baik, kamu dinyinyirin, kok kamu jadi taat, kamu tuh kemudian dicibir sama mereka, kok kamu diomongin di belakang sama mereka. Jadi tandanya bukan kamu yang salah, tapi kamu berada di lingkungan tidak tepat. Karena aslinya kamu berharga di mata orang yang tepat. Oke? Gitu kan? Aman? Siap, Masya Allah. Oke, alhamdulillah tepuk tangan untuk kita semuanya. Pas tuh, Masya Allah. 45. Kurang semenit mas. Hah? Kurang semenit. Tepuk tangan lagi. Gitu-gitu aja kan. Ya itu teman-teman tentang Sound of Liberation. Masya Allah. Sekali lagi supaya pas, tepuk tangan sekali lagi satu dua. Masya Allah. Gitu mas, Masya Allah. Oke. Terima kasih Mas Dio sharing-sharingnya tentang Sound of Liberation di anak muda. Tadi bahas tentang cinta dan pertemanan. Yang lanjutannya besok pagi ya mas ya. Jam 7 lah kita jemput. Langsung siapkan mobilnya nanti langsung masuk lagi. Gak apa-apa mas, nanti subuh di sini aja. Ya. Sebenarnya tuh pengen besok subuh tuh masih ada di sini kami pengen. Tapi besok tuh sudah ada amanah di Jogja ya masa saya. Ya, jadi mohon maaf ya Pak Taber ya, kami sebenarnya masih pengen ngobrol-ngobrol. Apalagi tadi jenengan mau bawa masjid dengan gunung. Mau tak bantuin? Tapi gara-gara mau dibawa masjidnya kayaknya kita pulang aja ya kayaknya. Oke, terima kasih Mas Dio. Teman-teman semua terima kasih banyak yang udah datang. Ada tambahan lagi nggak? Cukup. Monggo, lanjut deh. Ditutup. Oh iya, Oh iya. terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih juga Mas Dio sudah berikan waktunya. Jangan lupa teman-teman, ini nanti kalian malam-malam pulang hati-hati di jalan. Yeah. Dan bulan depan insya Allah ada lagi kajian-kajian atau acara-acara ngaji yang lebih seru lagi. Jangan lupa ikutan dan terus pantengin IG-nya yuk ngaji. Masya Allah. Sama Mas Dio lagi. Ya, nanti silakan di follow Instagramnya Real Masjid atau mungkin Instagramku dan teman-temanku stardi.rn. Nanti mention ke sana ya, supaya follower kita nambah kan. Tapi kalau followerku udah banyak. Sombong. Tidak akan masuk surga orang yang sombong. Bau-bau makanan terbakar. Enggak. Bercanda. Nanti kalau kalian follow Instagramku bukan buat banyak-banyakan follower, tapi barangkali nanti kalian bisa mendapat kebaikan atau informasi apapun dari kelasku dan dari Instagramku. Dan terakhir ya, kalau aku boleh statement ya, guys, yang paling penting daripada dua yang saya ceritakan tadi itu pertemanan. Maka saranku, kalau kalian belum punya teman, kalau kalian belum punya follow, teman-teman di sini ini sebelum pulang nanti silahkan saling salam-salaman, tukar nomor handphone dan mutualan Instagram, supaya ketika ada pengajian dimanapun, entah itu di Yunaji atau di luar Yunaji, kalian bisa saling membersamai dengan ketaatan. Syukur-syukur kalau kalian ikut kelasnya Yunaji, ini kelasnya K, ya kan? Kelas eksekutif Operator tapi ya, kelas eksekutif Yunaji. Aku juga lulusan K dan K ini bagus banget. Kalian ada yang ikut K di sini anak-anak? Masya Allah. panitia semua. Ya nanti kita jadi baca keren ya Pak ya K ya. Ini dari ikut K dari mulai jumlah sampai udah nikah sekarang ya? Oh belum juga? Oh jangan ikut K guys. Nggak solutif ternyata. Tapi ini udah nikah semua ya. Nah K itu luar biasa. Aku juga alumni K. Aku ikut K di Jogja. Pembahasan di situ bagus banget. Kita akan diajari tentang menemukan Islam dengan cara yang tidak monoton. Kan kita beberapa hal teman-teman di sini kan nggak di sini juga sih. Aku Islam keturunan. Dan ternyata ketika Islam keturunan itu tuh berislamnya tuh nggak keren guys. Karena kita kemudian ditanya kenapa kok Allah, kenapa kok Rasulullah? Wah, nah ini kita, iya kenapa nyembah Allah ya? Kenapa nyembah Rasulullah? Kenapa kita jadi umatnya Rasulullah ya? Itu bingung jawabnya. Tapi ketika ini kita dijelaskan dari mulai tauhid, dari mulai akidah, habis itu sampai kemudian pengamalan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu bagus banget. Isinya anak muda semuanya. Kalau kalian mau ikut, saranku ikut kelas ini. Gitu teman-teman. Dan ini bagus. Banyak juga lulusan-lulusan K yang luar biasa. Kayak ini Masya Allah lulusan K juga ini Masya Allah. Terima kasih promosinya. Iya Masya Allah. Itu yang di belakang juga lulusan K. Masya Allah. Bukan panitia. Iya Masya Allah. Nanti kalian ikut K. Guru-gurunya juga bagus-bagus.
Yang ngajar kadang juga Ustaz Ferry juga ya? Ya, Kadang Ustaz Ferry, kadang Mas Hawariun juga. Ya, Mas Kadang Fuad, Mas Fuad juga. Ustaz Bima. Ustaz Bima. Kadang ada bintang-bintang tamu ya. Ya. Kayak kemarin Ustaz Gaza gitu-gitu kan. Betul. Yang misi dalam urusan game. Keren banget Mas. Kalian ikut jadi guys. Saya berdiri tahun depan, insya Allah. Tahun depan ya? Tahun depan. Yang terakhir kemarin sudah selesai. Bulan lalu. Bulan lalu. Bulan lalu. Jadi tahun depan itu berarti berapa bulan lagi? Mungkin Januari lah. Januari atau Februari. Jadi jangan mati dulu ya teman-teman. Sampai Januari ya. Berhasil Turki. Kalau bisa, si malaikat sabar. Tak ikut dulu nih. Gitu lah kira. Tapi bagus kok. Tapi kalau online-nya kan juga ada ya? Ada. Maslow itu setiap bulan buka terus ya? Setiap tahun, 1 tahun sekali. Tapi dia lebih panjang. Kalau Oh. Ki kan cuma berapa bulan? 4 bulan ya Mas. Ya nanti sembari nungguin ke, nanti kalian bisa ikut kelas itu juga. Kelasnya dia. Kalau besok tuh aku Bukan kelas media. Sebenarnya tuh kelas media itu hanya bungkus. Oh. Karena yang saya bahas itu banyak sekali hal tentang kehidupan dan erat kaitannya sama perbedaan. Karena kan kita nggak bisa terhindar dari ini toh. Nah makanya saya ingin mengoptimalisasikan untuk bisa beramal soleh lewat sini gitu. Dan pembahasannya ringan, pembahasannya kayak gini nih, membentuk kerangka berpikir supaya ketika kita keluar dari kelas tuh, kita tuh ya bisa ngasih tahu dan menyelamatkan orang. Gitu. Ikut kelas saya, klik link di sini. Online Kelas media. Online ya? Online. Boleh tahu harganya nggak? Harganya murah. Harganya kalau kemasan yang saset ini tuh cuma 35.000. Apalah nanti 35.000 untuk keimanan kita guys. Mereka bermaksiatan aja 2 juta, 5 juta loh mereka untuk kemaksiatan. Kita untuk ketaatan masuk surganya Allah 30.000. Nangis ya Allah. Dua banget berarti kamu. Jangan ya, itu bukan soal harga. Tapi nanti kalau kalian mau daftar WA aku aja, WA, DM aku aja. Nanti bakal tak kasih akses khusus buat kalian. Mantap. Oke. Jadi bilang aja dari Kediri. Nah, gitu. Nanti bilang aja temannya Mas Habib. Gitu. Ya. Aku percaya Mas Habib, Mas. Ya, habis itu tak report. Oke, report. Oke, gitu ya. Makasih banyak. Siap. Terima kasih Mas Dio. Lanjut Dio. Oke, terima kasih teman-teman. Kita tutup ya acara kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Untuk alamin, terima kasih. Hati-hati di jalan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.